Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mala Ramawati dengan NIM 100311820225002. Saya merupakan mahasiswi program studi Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pencemaran udara sebagai tugas dari mata kuliah pencemaran udara dengan dosen pengampu Ibu Elvi Sunarsi SKM MKes. So pasti kita udah nggak asing lagi ya dengan namanya pencemaran udara, karena pencemaran udara merupakan fenomena yang sering terjadi di sekitar kita. Jadi apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah proses masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunkan kualitas lingkungan, terkhususnya kualitas udara. Jadi dari mana sih sumber-sumber pencemaran udara itu? Yang pertama, sumber alami. Contohnya apa saja? Yakni dari letusan gunung berapi, dari proses kebakaran hutan, dan juga dari rawa-rawa. Rawa-rawa? Jadi rawa-rawa ini merupakan sumber pencemar udara alami, karena rawa-rawa menghasilkan gas metana yang terjadi akibat proses fermentasi di dalam rawa. Karena proses fermentasi ini terjadi dari tumbuh-tumbuhan yang di rawa itu sebagian besar terendam di dalam air. Yang kedua, so pasti sumbernya dari aktivitas manusia. Apa saja contohnya? Yang pertama, asap kendaraan bermotor yang selalu bikin macet tiap hari. Yang kedua dari asap aktivitas industri, contohnya gas buangan dari pabrik. Dan yang ketiga dari aktivitas pembakaran, contohnya pembakaran sampah dan juga aktivitas para cowok-cowok nih, kegiatan merokok yang nggak berguna. Dan yang selanjutnya dari sumber-sumber lain apa aja, contohnya dari kebocoran tangki gas, atau bisa juga dari gas metana yang terbentuk dari timbunan sampah di tempat pembuangan akhir. Ini nih, apa aja nih dampak dari pencemaran udara? Satu yang paling fenomenal yaitu menyebabkan pemanasan global. Zat-zat pencemar udara itu mengakibatkan efek rumah kaca sehingga sinar matahari itu terperangkap di bumi yang menyebabkan suhu bumi semakin naik dan terjadilah pemanasan global. Selanjutnya mengakibatkan penipisan ozon sehingga sinar UV itu bisa masuk ke bumi tanpa tersaring sehingga sangat berbahaya untuk kesehatan manusia terutama. Mengakibatkan hujan asam sehingga mengakibatkan tanaman dan juga hewan-hewan banyak yang mati. So pasti mengakibatkan banyak sekali penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, kanker paru-paru, dan lain sebagainya. Mengganggu tumbuh kembang anak, mengganggu sistem reproduksi, menyebabkan stres sehingga menghasilkan banyak sekali masalah-masalah kesehatan lainnya yang bermunculan. Ngeri banget ya, jadi bagaimana nih solusi yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir dampak dari pencemaran udara? Apa aja nih langkah yang dapat kita lakukan? Yang pertama, beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Yang kedua, bersepeda atau berjalan kaki. Yang ketiga, tidak membakar sampah. Yang keempat, menghentikan kebiasaan merokok. Yang kelima, membatasi pemakaian listrik, karena listrik di Indonesia ini masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga uap, sehingga proses pembakaran batu bara mengakibatkan kualitas udara di Indonesia semakin teruk. Dan yang terakhir, last but not least, memelihara banyak tanaman. Selain untuk nilai estetika di rumah, juga tanaman bermanfaat untuk menyaring udara semakin bersih karena tanaman, terutama tanaman hijau, menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Jadi itu aja video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semakin meningkatkan kesadaran kita untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan dan juga menjaga kualitas udara di sekitar agar sehat, segar, dan bermanfaat untuk kesehatan baik untuk kita sendiri dan juga orang-orang sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.